Smart English Education. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang waktu, times. So what is times? And what is numbers? Times waktu and numbers angka. Tapi untuk lebih lengkapnya, untuk bagian pertama ini kita akan belajar tentang times. Oke, apa yang akan kita pelajari tentang times? Look next. How many hours are there in one day? How many hours are there in one day? Lalu kita lihat jam yang seperti ini, yaitu perbedaan penggunaan AM dan PM. Mulai dari AM dulu. AM dimulai dari jam 00 tengah malam atau jam 12 malam. Lalu berakhir pada tengah hari, jam 12 siang tepat. Nah, itu sebutannya adalah AM. Lalu apa itu AM? AM adalah intermediate. Lalu dilanjutkan setelah jam 12 siang sampai dengan tengah malam lagi, jam 12 malam lagi, itu disebut PM, atau dalam bahasa Inggris kepanjangannya adalah post meridian. Lalu pertanyaan how many hours are there in one day, itu ada berapa? Pertanyaan ini ada berapa jumlah jam di dalam satu hari. Satu hari tentunya satu putaran waktu, yaitu 24 jam or 24 hours. Yeah, good. The next, please. Lihat di sini, jam pendek menunjukkan angka 1. Jarum pendek dalam bahasa Inggris disebut sebagai shorthand. Jarum panjang itu disebut minute hand. Maka yang pertama adalah shorthand and minute hand. Nah, di sini jarum panjang terletak pada angka 12, jarum pendek terletak pada angka 1. Ini menunjukkan jam 1. Jam 1. Lalu dalam bahasa Inggris sering ditanya, jam berapa sekarang? Bahasa Inggrisnya apa? What time is it? Lalu jawabnya jam 1. Maka jawabnya adalah ya, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Jarum pendek angka 2, jarum panjang angka 12. Berarti jelas menunjukkan di sini jam 2. Lalu pertanyaannya, what time is it? Lalu jawabnya apa? Jam 2. 2 adalah 2. Ya, otomatis it's 2 o'clock. Next, kita lihat berikutnya. Di sini ada jarum pendek di antara angka 8 dan angka 9. Berarti ini tengah-tengah. Lalu berikutnya jarum panjang ada pada angka 6. Ini menunjukkan bahwa ini setengah. Setengah dari mana? Setengah dari 9. Maka disebut setengah 9. Bagaimanakah kita mengatakannya dalam bahasa Inggris? How to say it? Cara mengatakannya adalah ada beberapa cara. Yang pertama, 8:30. Jadi jamnya dibaca, baru menitnya kemudian. Tidak ada tambahan apapun. Jadi 8:30. Jadi 8.30 langsung.
Berikutnya, it's 30 past 8. It's 30 past 8. Yang artinya apa? 30 lewat dari 8. 8. 30 lewat dari 8. Artinya sama dengan jam setengah 9. Adakah lagi? Ada dong. Bagaimana cara mengatakannya? It's half past 8. Yaitu half itu artinya setengah, past itu lewat, 8 itu 8. Sama artinya dengan setengah lewat dari 8. Setengah apa? Setengah dari putaran. Putaran itu dalam satu jarak angka, misalkan dari 12 ke 1 itu ada jeda 5 angka atau 5 menit. Maka dari 1 ke 2 itu juga 5 menit. Nah, kalau 12 di situ dikalikan 5 menit maka akan menjadi 60. Maka setengah dari 60 maka disebut 30 setengahnya. Maka sama artinya dengan it is half past 8 itu jam 8 lewat 30 menit. Atau kalau dibaca langsung ya berarti 30 dari 8 atau 30 lewat dari 8. Next, this time please. What time is it, guys? How to say it? Look at this time. Jam berapa kira-kira? Ini jarum pendek pada angka 10, jarum panjang pada angka 10. Maka langsung saja kita bisa mengatakan bahwa it's 10 past 10. 10 menit lewat dari jam 10. Another example, please. It's 10:10. 10:10. Jadi jam 10 lewat 10. And how about this? Di sini angka 3. Jarum pendek pada angka 12. Jarum panjang angka 3. 5 kali 3 15. Itu menunjukkan jam 12 lewat 15 menit. So, how do you say it in English? Bagaimana cara mengungkapkan kalimatnya dalam bahasa Inggris? Kita lihat contoh berikut. Yang pertama, kita bisa mengatakan dengan kalimat it's 12:15 yang artinya jam 12:15. And another expression will be it is a 12:15. 1/4 lewat dari 12 atau sama artinya jam 12 lewat 1/4. Next, it's 15 past 12. 15 lewat dari 12. Next, kalau sebutkan jam dulu, maka menitnya tidak perlu ada tambahan apapun. Apabila disebutkan menitnya dulu, maka ditambahi dengan kata-kata pas, baru jam disebutkan kemudian. Sekarang kita baca jam yang di sini jarum pendek hampir menuju ke angka 10, jarum panjangnya pada angka 9. Hal ini berarti jam tersebut adalah jam 10 kurang 1/4 atau jam 9 lewat 45 menit. So, what time is it? Anybody knows? Look. It's 9:45. 9:45. Simple. It's 9:45. Next. It's 45 past 9. 45 menit lewat dari 9. Next, it's 9:45. 1/4 menit
menuju 10. It's 15 to 10. It's 15 to 10. 15 menit menuju ke 10. Good. And this, what time is it? Yang pertama, it is 45 past 7. Next, it is 7:45. It's a quarter to 8. It's 15 to 8. And then, how to tell times with numbers? How to tell times with numbers? It's 3 o'clock in the morning. Saya katakan tadi bahwa AM itu batasannya mulai dari jam 12 malam sampai dengan menjelang jam 12 siang, maka disebut AM. Sehingga ketika kita mengatakan jam 3 pagi, maka masih menggunakan AM. So, it's 3 AM. It's 3 AM. And then, it's 3 o'clock in the afternoon. Ini akan menjadi beda lagi. It's 3 o'clock in the afternoon. Kenapa? Bedanya terletak pada kata morning and afternoon. Kalau morning tadi kita menggunakan AM, karena di sini afternoon, maka kita menggunakan PM. Kenapa kita menggunakan PM? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa PM itu berlaku untuk setelah jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Ketika kita sore hari, maka berarti masuk ke PM, maka it's 3 PM. Then this one, what time is it? It's 3 o'clock. Jam 3. What time is it? It's 10:05 o'clock. Okay, student. If you want to study English, please don't be afraid of how to make a mistake. But remember, if you want to speak English, just speak English with your friends. Keep doing it even you make mistake. Don't give up. Ini yang paling penting, don't give up. Jangan pantang menyerah. Selalu lakukan meskipun kamu membuat kesalahan. Berbahasa Inggris dengan teman kamu itu merupakan hal yang positif. And remember, be confident in speaking English. Percaya diri membuat kamu tidak takut pada siapapun ketika kamu ingin belajar bahasa Inggris. Well, my students, it's very easy to learn about times, right? Oke, teman-teman semua, memang rasanya sangat mudah sekali untuk belajar tentang waktu. Dan apabila ada suatu pertanyaan, silahkan nanti bisa sampaikan pertanyaan kalian, bisa WA ke saya langsung atau bisa melalui YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk selalu komen. Silahkan komen-komen terus di setiap video-video yang saya berikan, terutama untuk video pembelajaran-pembelajaran, agar kalian bisa semakin bagus dalam berbahasa Inggris dan juga untuk menambah penyemangat bagi saya untuk semakin meningkatkan video-video saya yang lebih baik dan bermutu lagi. Dan jangan lupa untuk like and share my video. And the last one, please now is the time for you to subscribe my channel, okay? Because my channel is on the SE2 Smart English Education channel. Please click